Halo, kita ketemu lagi di video mengenai basis data. Kali ini kita akan belajar mengenai aljabar relasional. Jadi kita belajar aljabar relasional sebagai dasar untuk membuat query khususnya dalam memanfaatkan structure query language atau SQL, atau ada juga yang menyebutnya sebagai SQL. Saya coba bagi menjadi uh, beberapa video supaya lebih mudah untuk dipelajari. Oke, kita mulai. Jadi aljabar relasional ini adalah bahasa murni atau pure language yang membentuk dasar bahasa query yang digunakan oleh pengguna basis data. Jadi ini tidak mengacu kepada DBMS tertentu, tetapi merupakan dasar untuk pembuatan SQL yang mengacu kepada konsep himpunan atau set dalam matematik. Seperti kita ketahui bahwa query itu adalah bahasa untuk melakukan permintaan informasi dari basis data. Lalu aljabar relasional ini adalah bahasa prosedural ya. Jadi karena SQL itu adalah bahasa prosedural, mengacu kepada prosedur tertentu, tatanan tertentu, maka dasarnya pun ini adalah bahasa prosedural. Aljabar relasional kita akan belajar operator-operator dasar. Ada 8 ya, Anda bisa lihat di sini mulai dari select, project, join sampai dengan Cartesian product atau juga dikenal sebagai cross product atau mungkin dalam bahasa sederhana adalah nanti perkalian. Harap diperhatikan ada beberapa kesamaan sebetulnya dengan SQL, tetapi pemanfaatannya beda ya. Nanti kita akan lihat satu-satu. Misalkan di sini ada select, mirip dengan select di SQL, tapi di sini fungsinya sedikit berbeda. Kita akan coba bahas operator-operator dasar beserta dengan contoh pemanfaatannya dalam himpunan, relasi atau tabel, beserta bagaimana memanfaatkannya dalam sebuah instruksi aljabar relasional. Yang pertama adalah select. Tadi kita sudah bahas. Select di sini adalah mencari atribut tertentu dari tabel atau relasi ya, dengan kondisi atau kriteria tertentu. Jadi isinya di sini adalah tuple atau atribut, atau kalau dalam DBMS itu mungkin dikenal sebagai field, dengan kriteria tertentu. Contohnya di sini, ini adalah lambang select, ya. Ini adalah tabelnya, jadi tabelnya adalah tabel mahasiswa, di mana dalam tabel mahasiswa ada field atau tuple yang namanya adalah nama mahasiswa, dengan syaratnya isi dari nama mahasiswa tersebut harus sama dengan Abdul. Nah, tolong diperhatikan bahwa karena ini dasar dari SQL, kita tidak harus memperhitungkan tipe data. Saya ulangi, dalam aljabar relasional tidak memperhitungkan tipe data. Itu bukan di aljabar relasional, tetapi sudah di DBMS. Jadi misalkan di sini bisa diisi IPK lebih besar dari 3. Bisa diisi tanggal lahir sama dengan 1 Januari 1998 dan seterusnya. Syarat itu bisa lebih dari 1. Ya. Bisa menggunakan tanda dan di sini. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan contoh. Misalkan kita mempunyai tabel rekening, ya. Anda bisa lihat di sini ada tabel rekening. Ini tabel rekening mempunyai 1, 2, 3, 4 kolom atau tuple atau field, di mana perintahnya dari aljabar relasional adalah dari tabel rekening select
tampilkan hanya yang tipe rekeningnya sama dengan deposito. Baik, nah yang tanda merah ini artinya tidak akan ditampilkan karena tipe rekeningnya itu bukan deposito. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, saya ulangi. Dari tabel rekening, select tipe rekening yang isinya deposito. Sehingga semua tabel ditampilkan dari tabel rekening dengan tipe rekening yang isinya adalah deposito. Oke, jadi itu select ya. Mengacu kepada kriteria atau syarat dari isi field atau tuple. Yang kedua adalah project. Jadi project atau proyeksi ya adalah relasi yang menghasilkan kolom yang diperoleh dengan menghapus kolom yang tidak termasuk dalam kriteria pencarian. Yang harus Anda perhatikan adalah pertama, project itu memilih. Sebuah tabel ada 5 kolom atau field. Misalkan project hanya akan menampilkan 3 field saja. Tolong juga di sini dilihat bahwa yang namanya menghapus kolom itu bukan artinya delete ya, tapi hanya tidak ditampilkan. Oke, misalkan contoh di sini adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa mungkin ada lebih dari 2 field, tetapi yang diproyeksikan atau yang ditampilkan hanya 2 saja. Pertama adalah nama mahasiswa, yang kedua adalah alamat mahasiswa. Baik, kita lihat contohnya masih menggunakan tabel rekening. Di sini dari tabel rekening hanya ditampilkan 1, 2, 3. 3 buah field saja, yaitu nomor rekening, nama nasabah, dan jumlah rekening. Hanya ini saja yang ditampilkan. Tipe rekening tidak ditampilkan sehingga hasil dari operasi project tersebut adalah tabel rekening seperti ini. Ya. Jadi tabel yang berisi deposito dan tabungan itu bukan artinya di-delete, tapi hanya tidak ditampilkan saja. Ya. Tolong diingat juga dalam operasi query itu sangat jarang sebuah query menampilkan seluruh field dari sebuah tabel. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, operasi-operasi tersebut bisa dikombinasikan. Misalkan di sini adalah project dan select, ini dikombinasikan. Biasanya kalau saya itu bacanya dari kiri ke kanan, ya, membaca contoh instruksi aljabar relasional. Artinya cari dulu tabelnya. Tabelnya adalah asalnya dari tabel rekening, di mana syarat pertama ini adalah seleksi tipe rekening yang isinya deposito. Hanya yang deposito saja yang ditampilkan. Lalu operasi kedua, lihat lagi ke sebelah kanan, diproyeksikan hanya 3 field saja yang ditampilkan. Ya, jadi ini lihatnya tabel, syarat pertama, syarat kedua. Syarat pertama adalah select, syarat kedua adalah project. Yang ditampilkan adalah hanya yang deposito saja. Kebetulan di sini ada 2. Ini syarat pertama. Syarat kedua hanya ditampilkan 3 field saja, yaitu nomor rekening, nama nasabah, dan jumlah rekening. Ya, Anda tidak bisa melaksanakan instruksi ini tanpa memperhatikan tabelnya, termasuk isi dari tabelnya. Sehingga ini hasilnya. Ya, tabel ini adalah hasil dari operasi project and select seperti tertulis di atas. Ini bisa hanya menampilkan 1 field saja, lalu untuk select bisa menampilkan lebih dari 1 syarat.
Ya, misalkan tipe rekeningnya deposito dan jumlah rekeningnya misalkan lebih dari 5 juta dan seterusnya. Selanjutnya adalah union. Ini lambang union. Union itu menyatukan ya. Jadi menghasilkan relasi di mana termasuk semua tuple atau atribut yang hanya muncul di R1 atau hanya di R2 atau di dua-duanya, baik R1 maupun R2. Nah, jika terjadi duplikasi atau isi tuple yang sama akan dihilangkan. Contohnya seperti ini, sederhana saja. Tabel mahasiswa digabung atau union dengan tabel kuliah. Ya, kita lihat contohnya untuk union. Misalkan kita memiliki tabel rekening tadi ya, hasilnya yang hasil operasi sebelumnya, projection dan selection, ada 3 kolom. Lalu ada tabel kedua, di mana tabel kedua namanya adalah tabel pinjaman. Jadi rekening akan digabung dengan pinjaman. Pinjaman digabung ke rekening. Jadi nanti fieldnya ini akan mengacu kepada tabel rekening. Begini hasilnya. Ya. Jadi ini dari tabel pinjaman yang digabung ke tabel rekening. Nah, kalau union ya, meskipun ada duplikasi, ini tetap ditulis. Ya, ini lihat misalkan kalau Anda nama nasabah di rekening dengan nama nasabah di tadi tabel pinjaman ini sama, tapi tetap digabung. Duplikasi tidak dihilangkan. Baik, operasi selanjutnya adalah intersection. Intersection itu kalau dalam bahasa himpunan ini adalah irisan ya. Pertama adalah harus union compatible. Artinya harus ada field yang isinya sama. Intersection menghasilkan relasi di mana termasuk semua tuple atribut yang muncul baik di R1 atau R2. R1 dan R2 harus union compatible yang mirip dengan union tadi. Tetapi di sini kita akan melihat perbedaannya dari contoh ini. Contoh instruksinya mahasiswa intersection atau irisan dengan kuliah. Oke. Ini kasusnya sama dengan tadi intersection. Ya, tetapi biasanya kalau intersection ini ditambahkan. Umumnya yang ditambahkan itu adalah proyeksi. Ya, jadi yang ditampilkan untuk intersection itu adalah nama nasabah. Nama nasabah dari tabel pinjaman dan nama nasabah dari tabel rekening. Artinya apa? Hanya dicari yang sama saja dari nama nasabah di tabel rekening dan nama nasabah di tabel pinjaman. Kebetulan ada satu yang persis sama, sehingga hasil dari operasi ini hanya menghasilkan satu kolom nama nasabah dengan isinya satu tuple, satu record, ini Ahmad Safai. Oke, saya harap dari deskripsi operator aljabar relasional yang sudah kita bahas barusan, Anda bisa latihan memanfaatkan sebuah tabel, melakukan operasi dengan menggunakan operator-operator yang sudah kita bahas tadi. Masih ada beberapa operator, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.